Jadi saya akan menjelaskan persamaan elips di titik 0,0. Sebelum itu di rumus persamaan elips kita butuh nyari b kuadrat. Sedangkan di sini ada a dan c, dan b kuadrat itu perlu diketahui. Setelah itu kita nyari b kuadrat, yaitu rumusnya a kuadrat dikali c kuadrat. A kuadrat itu 12 kurang c kuadrat itu 5 13 1 9 kurang 5 Nah ini nih kita sudah ketemu B2. Habis itu lalu masukkan rumus yang ini, yaitu X. Apa ada kita nanti 13 dan B-nya nah itu kita hitung 13 ada 169 dan 244. Jadi dia jawabannya sama dengan 1. Sekian dari Jadi selanjutnya kita bakalan menghitung persamaan elips di titik 0,0. Jadi di sini soalnya persamaan elips dengan fokus F1 yaitu min 8,0 dan F2-nya yaitu 8,0 dan titik puncaknya adalah 10,0. Jadi yang kita udah ketahui berarti C itu kan jarak dari titik pusat ke salah satu titik fokus. Dari 0,0 ke 8,0 itu berarti 8 dan A-nya kita udah ketahui kalau A-nya itu tuh 10. Kita masukin 10. Terus sekarang kita cari B kuadrat. Cara cari B kuadrat adalah A kuadrat dikurangin C kuadrat. A kuadratnya itu 10. Berarti 10 kuadrat dikurangi C kuadrat. C kuadrat berarti 8 kuadrat. 10 kuadrat itu berarti 100. Min 8 kuadrat. 8 kuadrat itu berarti 64. 100 dikurangi 64 itu berarti 36. Berarti B-nya sama dengan akar dari 36 adalah 6. Terus sekarang kita masukin rumus. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukin ke angka-angka yang tadi udah kita tentuin. X kuadrat per A kuadratnya adalah 10, berarti kita masukin 10 kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. B-nya tadi kan udah ketemu 6, berarti kita masukin 6 kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat per 10 kuadrat berarti 100 ditambah Y kuadrat per 6 kuadrat 36 sama dengan 1. Ini hasilnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah ada gambar dari elips dan tujuan dari kita itu mau cari persamaan dari elips. Nah kalau kita digambar, kita udah bisa tahu ya kalau titik pusat itu ada di 5,4 dan punya titik puncak di 0,4 dan di 10,4. Nah untuk mencari titik fokusnya itu atau si bagian C, kita bisa tahu dari jarak antara titik pusat dengan titik fokus. Di sini kita udah tahu titik fokusnya itu ada 8,4 dan 2,4. Oke, jadi kita yang pertama itu harus mencari dari si A-nya. A itu kalau kita dari gambar elips, jarak dari antara 0 ke 5 dan 5 ke 10 itu sama-sama berpindah sejauh 5. Atau bisa kita tulis dengan rumus 2A sama dengan 10. Nah, maka A-nya itu sama dengan 5. Ini kita dapat dari 10 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita cari si C. C itu kita bisa dapat dari jarak titik pusat ke titik fokus. Kalau kalian lihat dari titik pusat ke titik fokus itu berpindah sejauh 3. Jadi bisa kita tulis C itu sama dengan 3. Nah, A udah ada, C udah ada, sekarang kita cari B-nya. B itu dicari dengan apa? Dengan Pythagoras. B sama dengan akar A kuadrat min C kuadrat sama dengan akar A kuadrat itu 5 kuadrat, ini 3 kuadrat. 25 dikurang 9. Akar 16, maka B sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus, di mana rumus dari persamaan elips itu jika diketahui titik H, K, jadi X min H kuadrat dibagi A kuadrat tambah B min K kuadrat per B kuadrat. Nah, oke, selanjutnya kita substitusikan. Kita bisa anggap pusat ini sebagai H dan K. Kita substitusikan X min hanya 5 kuadrat ditambah Y min hanya 4 dikuadratkan per
A kuadrat, di sini kita bisa tahu A-nya tuh A-nya 5 kali 5 kuadrat sama dengan 25. Dan di sini B kuadrat kita udah tahu B-nya 4 itu 4 kuadrat 16. Maka persamaan dari gambar elips ini adalah X min 5 kuadrat per 25 ditambah Y min 4 kuadrat per 16. Oke teman-teman, kita sekarang akan aku udah ngebahas satu soal itu tentang elips yang berpusat pada H, atau di luar 0,0. Jadi soalnya seperti ini, elips yang berpusat di 3,2 dengan panjang mayornya 10 dengan panjang minornya itu 6. Ya dan juga elips ini lebih condong ke arah sumbu X. Jadi dia posisinya mendatar juga tidak vertikal. Lalu di sini kita harus menentukan titik fokus, terus ada ekstrinsitas dan juga ada persamaan. Yang pertama kita mulai dari jadi kita harus tahu dulu si elips itu gimana. Yang pertama elips itu ada di 3,2. Kita harus nyari A-nya. Nah cara nyari A-nya ini tuh caranya adalah A sama dengan si panjang mayornya berapa? 10 kita bagi 2 itu 5. Lalu untuk cari B-nya itu si 6 kita bagi 2 itu 3. Karena rumus dari panjang mayor dan juga panjang minor yaitu yang paling ini berarti 2 kali A, paling ini dia itu jadi 2 kali B. Jadi karena kita butuhnya nyari si A dan juga yang enggak ada cuma si A, jadi sebetulnya kita pindahin. Lalu karena kita udah ketemu A-nya itu 5 dan juga B-nya itu 3, sekarang kita tinggal titik fokus. Titik fokus itu kita besarkan sebagai C, itu dengan cara akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Akar dari 5 kuadrat dikurang akar dari 3 kuadrat, itu dari 25 dikurang 3 kuadrat 9, itu akar dari 16 yaitu 4. Jadi titik fokusnya itu ada di 4. Jadi titik fokus 4 dan juga ini plus minus kali. Ekstrinsitas itu rumus C per A. Kita udah ketahuin si C-nya itu 4 dan juga si A-nya itu 5. Maka jawabannya 0,8. Lanjut persamaan dari elips yang berpusat di H, yaitu X min H per A kuadrat ditambah Y min H kuadrat per B kuadrat. Jadi kita tinggal masukin aja X min H nya itu tadi 3 ya kuadrat, terus per A kuadrat 25 ditambah Y min K, karena di sini K nya itu min, karena juga di rumus itu min, maka dia menjadi plus berapa 2 per B kuadrat yaitu 9. Saya akan menjelaskan tentang persamaan. Sebelum itu, simpan persamaannya berada di luar atau dalam. Nanti kita cek ya. X min 1 per 15 ditambah Y 2 plus 9. Kita bisa masukkan sama dengan 1. Kita masukkan 5. Ini berada pada SI. Itu kita aplikasikan misalnya. Ini 1 tambah 2. Sorry ya kadang-kadang aja. Y ditambah 2 sama dengan 1. Kita masukkan jadi per 16 dan per 9. Kita masukkan 5 ditambah ya guys, lupa guys, Y nya min 2 Y plus
9 sama dengan 1. Itu jadi 16 sama 9. 16 kali 9. 9 habis, tulis 16 karena ini habis, jadi bisa ditulis langsung ke Y plus 2. Setelah itu kita hitung yang bisa dihitung, yaitu 9 ini 4 16 oke plus 2. Itu kita kalikan 9 kali 4 itu 36x kemudian min 36 plus 16 y plus masih plus 32. Setelah itu kita punya ruas yaitu 36x min 16 plus 16 y sama dengan 3 min 36 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi yang kita ulang 3x y dengan 4. Habis itu kita bagi 4 sudah 9x plus 4 y dengan 1. Jadi selanjutnya kita bakal menghitung persamaan garis lingkung elips di luar elips. Jadi persamaan garis lingkung elips x plus 2 kuadrat per 4 ditambah y min 3 kuadrat per 8 sama dengan 1 dari titik 0,1. Pertama kita cari h, k-nya. Berarti h-nya itu karena kita ambil dari sini, h-nya itu karena di sini plus 2, berarti dia itu minus 2. Koma, k-nya karena di sini minus 3, jadi positif 3. Selanjutnya kita bakal masuk ke rumusnya, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Udah, kita masukin angkanya. Y min y1 ini x, ini y. Y1 nya berarti itu 1 sama dengan m, m nya belum diketahui, x min x1 nya itu 0. Terus kita tulis y sama dengan nanti min 1-nya pindah ruas. Kita kaliin m kali x itu mx, m kali 0 itu 0, min 1-nya kita pindah, jadi plus 1. Ini plus 1. Terus selanjutnya dari y min sama dengan mx plus 1 ini kita masukin ke persamaan ini. X plus 2 kuadrat per 4 ditambah kita masukin y-nya ke sini. Min 3 kuadrat per 8 sama dengan 1. Ini penyebutnya kita sama dulu. 8 dikali 4 dikali 8. 4 kali 8 itu hasilnya 32, 32 dibagi 4 itu hasilnya 8. Berarti 8x plus 8x plus 2 kuadrat ditambah 32 dibagi 8 itu 4 mx plus 1 min 3 kuadrat sama dengan 1 dikali 4 kali 8 itu hasilnya 32. Udah, kita turunin 8 kita hilangin kuadratnya dulu. 8 x kuadrat ditambah 2 kali b, jadi 4x terus b kuadrat plus 4 ditambah karena ini ada plus 1 min 3 kita jumlahin dulu. 4 nya kita turunin, mx min 2 kuadrat sama dengan 32. Terus kita turunin lagi dengan x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah 4, kita turunin 4 nya karena kita baru mau jumlahin ini, mx kuadrat berarti m kuadrat x kuadrat 2 kali 5 kali b berarti 2 dikali mx min 2 min 4 mx terus min 2 kuadrat sama dengan plus 4 sama dengan 32. Sekarang kita jumlahin, kita kaliin masuk semuanya. Berarti 8 kali x kuadrat itu 8x kuadrat plus 8 kali 4 itu 8 kali 4x sama dengan 32x ditambah 8 dikali 4 sama dengan 32.
ditambah 4 dikali M kuadrat X kuadrat dari 4 M kuadrat X kuadrat min 4 kali min 4 MX berarti min 16 MX. Terus selanjutnya 4 kali 4 itu 16. 32 nya kita pindah ke kiri berarti jadi min 32 sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan teman-temannya, karena di sini X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat, jadi nanti kita kelompokkan. Nah di sini karena ada 32 dan minus 32 kita coretannya dari 32 nya. Sekarang kita kelompokin yang 8 X kuadrat sama 4 M kuadrat X kuadrat, jadi 8 plus 4 M kuadrat X kuadrat ditambah yang tadinya kita kelompokkan yang X nya 32 X sama 15 MX. Kita nanti 32 min 16 M X plus 16 sama dengan 0. Terus kita ini berarti ini adalah A, ini B, dan ini C. Sekarang karena udah ketemu A, B, C nya, kita lanjut ke diskriminannya. Rumus diskriminant itu B kuadrat min 4 AC. B kuadratnya itu tadi 32 min 16 M kuadrat min 4 kali A, A-nya itu 8 plus 4 M kuadrat dikali dengan C 16 dengan 0. Nih, sekarang kita gunakan kuadratnya 32 kuadrat. 32 kuadrat berarti itu 1024 minus 2 kali A kali B. 2 kali 32 64 dikali 16 1024 minus sama 16 kuadrat berarti plus 16 kuadrat itu 256 M kuadrat. Terus lanjut kita hitung 4 dikali 8 itu hasilnya 32 dikali 16 hasilnya 512. Terus 4 dikali 4 M kuadrat itu 16 kali 16 hasilnya itu 256 M kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahin 256 kuadrat kan ada sama sini sama 256 kuadrat juga, kita coret jadi habis. Terus selanjutnya karena ini juga ada sama, nggak ada variabelnya, jadi 104 dikurangi 512 itu hasilnya 512 dikurangi 1024 M 1024 M sama dengan 0. Terus kita indah ruas di 1024 nya sama 512 nya 512 M sama dengan 512 per 1024 hasilnya 1/2. Terus kita masukin 1/2 ini ke dalam persamaan yang tadi, persamaan Y sama dengan MX 1, Y sama dengan MX plus 1 berarti Y sama dengan 1/2 X plus 1 hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya tentang persamaan elips bila diketahui gradiennya. Jadi di sini udah satu persamaan yaitu x plus 3 kuadrat plus 9 ditambah y min 2 kuadrat per 4 sama 1. Gradiennya itu akar 5. Jadi di sini kita bisa tahu kalau a kuadratnya itu ada 9 dan juga b kuadratnya itu ini 4. Oke. Lalu karena dia posisinya tidak di 0,0 maka hanya ini kita tulis sebagai h ini sebagai k. H-nya itu berarti min 3 dan juga k-nya itu berarti 2. Kenapa? Karena harusnya ini min dan juga yang ini juga min. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya seperti ini bisa kita tulis A-nya itu 3, B-nya itu 2. Oke, kita lanjut ke yang sini. Cara untuk menentukan garis yang dia diketahui gradiennya yaitu dengan cara y min k sama dengan
M kali X min H, terus plus minus akar dari A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Kita memakai rumus ini. Jadi kita tinggal langsung masukin aja rumusnya apa. Di dalam rumus Y min K, K-nya itu 2, M-nya itu akar 5, X min H-nya itu plus 3 plus minus dari akar A kuadrat itu 9 dikali akar 9 M kuadrat itu akar 5 dikuadratin yaitu 5 ditambah B kuadratnya yaitu 4 Y min 2 akar 5 kali X yaitu akar 5 X akar 5 kali 3 itu 3 akar 5 plus minus akar dari 9 kali 5 itu ya 9 kali 5 45 tambah 4 yaitu 49 jadinya Y sama dengan ntar si 2 nya kita pindah ke belakang yaitu akar 5 X plus 3 akar 5 plus 2 plus minus akar dari 49 itu 7. Maka kita punya dua jawaban di sini yaitu Y sama dengan akar 5x plus 3 akar 5 plus 2. Nah, ini jawaban yang Y satu. Maka yang pertama kita akan memakai untuk plus minusnya kita pakai plus. Jadinya 5x plus 3 akar 5 plus 2 tambah 7 yaitu 9. Lalu yang Y kedua kita akan menggunakan minus itu 5x plus 3 akar 5 plus 2 min 7. Jadi itu sama dengan akar 5x plus 3 akar 5 2 dikurang 7 yaitu minus 5. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu pertama yang pertama akar 5x plus 3 akar 5 plus 9 dan juga akar 5x plus 3 akar 5 min 5. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada soal jika diketahui persamaan elips X plus 2 kuadrat bersama 1 ditambah Y min 1 kuadrat plus 1/144. Nah, dimana saat ini saling tegak lurus dengan garis X plus Y sama dengan 7. Nah, kita di sini bisa langsung aja. Langkah pertama itu kita bisa tahu 81 ini sebagai A kuadrat atau 4 sebagai B kuadrat. Nah, untuk titik pusatnya kita tahu bahwa titik pusatnya itu min 2 dan 1. Nah, selanjutnya kita cari gradiennya dari X plus Y sama dengan 7. X plus Y sama dengan 7. Kita pindahkan X ke kanan jadi Y sama dengan min X plus 7. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa M1 nya itu sebagai min 1 dari sini. Nah, karena ini tegak lurus seperti sifat tegak lurus bahwa M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, di sini kita tahu min 1 min 1 dikali M2 sama dengan min 1, maka di sini M2 sama dengan 1. Nah, kita udah ketemu semuanya, sekarang kita masuk ke rumusnya. Y min K sama dengan M2 dikali X min K plus minus akar A kuadrat dikali B kuadrat tambah M2 kuadrat. Masukin aja Y min K-nya di sini 1 sama dengan M2 nya itu 1, X min ketemu min plus minus akar A kuadratnya di sini 81 ditambah 144 dikali 1 kuadrat. Nah, ini kita pindah rumusnya langsung aja. Nah, di sini 1 kali X sama aja ya. Jadi X plus 2 ditambah 1 plus minus akar 1 tambah 144 225 dikali 1 kuadrat itu 1. Jadi sama aja kayak 225 Y sama dengan X plus 2 ditambah 1. Nah, kita langsung aja di sini 3 ya. 3 plus minus akar 225 itu 15. Nah, di sini kita bikin dua jawaban. Yang pertama Y1 sama dengan X plus 3 ditambah 15. Maka di sini Y1 sama dengan X plus 3 tambah 15 18. Selanjutnya ini Y2, jawaban kedua. X plus 3 min 15. Maka di sini Y2 sama dengan X 3 per 15 min 12. Oke, jadi ini untuk jawaban persamaan garis ini ketika diketahui persamaan elips yang saling tegak lurus dengan satu garis.
Terima kasih.